Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang jalannya persidangan dalam perkara perdata. Ketika proses persidangan itu berjalan dengan lancar, maka jumlah persidangan lebih kurang 8 kali, ya, yang terdiri dari sidang pertama sampai dengan putusan hakim. Yang pertama adalah sidang pertama. Setelah hakim, dalam hal ini adalah hakim ketua, membuka sidang dengan menyebutkan sidang dibuka untuk umum. Kemudian ketua majelis mengetuk palu, maka hakim akan memulai dengan beberapa pertanyaan. Misalnya yang pertama adalah identitas penggugat, ya. Ditanya identitas penggugat, mulai dari nama, ya, mungkin bisa tempat lahir, tanggal lahir, atau umur, maupun identitas-identitas yang lain. Setelah identitas penggugat, kemudian majelis hakim juga akan menanya identitas tergugat. Kemudian setelah menanya identitas, biasanya majelis akan bertanya, apakah saudara sudah mengerti maksud didatangkan para pihak di muka sidang pengadilan? Ya, hakim bertanya, maksud para pihak ini didatangkan ke muka sidang pengadilan itu untuk apa? Ditanya oleh hakim. Kemudian yang terakhir, biasanya hakim akan mengupayakan untuk dilakukan perdamaian atau disebut dengan mediasi. Ya, itulah jalannya sidang pertama. Maka dalam sidang pertama ini lebih spesifik kepada bukti identitas para pihak, ya. Atau dalam istilah lain, sidang pertama ini disebut dengan checking identitas, ya, checking identitas para pihak dan apakah para pihak sudah mengerti mengapa mereka dipanggil untuk menghadiri sidang. Itulah proses dalam sidang yang pertama. Kemudian dalam sidang yang kedua, ya, sidang yang kedua biasanya adalah jawaban tergugat, ya, jawaban tergugat atas gugatan yang diajukan oleh penggugat. Penggugat membuat sebuah gugatan, kemudian gugatan itu akan dijawab oleh tergugat. Kapan? Dalam buku ini disebutkan bahwa akan dijawab pada sidang kedua. Kemudian pada sidang yang ketiga, yaitu replik. Replik itu apa? Replik itu adalah tanggapan penggugat terhadap jawaban tergugat, ya. Yang pertama tadi adalah gugatan penggugat, kemudian gugatan itu dijawab oleh tergugat. Setelah dijawab, jawaban tergugat dijawab lagi oleh penggugat. Itulah yang disebut dengan replik. Replik itu terdapat pada proses sidang yang ketiga. Kemudian sidang yang keempat adalah duplik. Duplik itu apa? Duplik itu adalah jawaban, ya. Duplik itu adalah jawaban dari replik, ya. Duplik itu adalah jawaban dari replik. Replik oleh penggugat, ya, replik oleh penggugat. Kemudian duplik oleh tergugat, ya. Duplik itu oleh tergugat. Duplik itu adalah tanggapan dari replik.
Setelah itu pada sidang kelima, ya, pada sidang kelima adalah pembuktian, ya, pembuktian. Pembuktian itu bisa berupa surat-surat dan juga bisa berupa saksi-saksi. Andai kata surat, maka bukti-bukti surat itu diberi materai, ya, kemudian di stempel pos, ya, di stempel pos, atau disebut dengan Nazi-Glen, ya, Nazi-Glen. Apabila bukti saksi, maka dilakukan yang namanya sumpah. Itulah proses pada sidang kelima. Kemudian pada sidang keenam dalam buku ini dijelaskan bahwa sidang keenam itu adalah pembuktian dari tergugat. Tadi pembuktian dari penggugat, setelah itu adalah pembuktian dari tergugat. Kemudian berikutnya sidang ketujuh adalah kesimpulan. Kesimpulan dari penggugat dan kesimpulan dari tergugat. Setelah kesimpulan dari penggugat dan tergugat, sidang ke-8-nya adalah putusan majelis hakim. Itulah tahapan-tahapan yang dilalui dalam proses persidangan perdata, ya. Apabila persidangannya itu lancar, tanpa ada hambatan, tanpa ada rekompensi, ya, ada gugatan rekompensi, gugatan balik. Jika tidak ada rekompensi, maka kemungkinan proses persidangan itu adalah 7 sampai 8 kali, mulai dari sidang pertama sampai dengan putusan hakim. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.